Cerita diawali dengan seorang siswa sekolah menengah bernama Patty Bladel yang selalu diintimidasi oleh teman-temannya karena kelebihan berat badan dan dijuluki si gendut Patty. Ia bercerita bahwa dirinya adalah salah satu gadis yang menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, sementara gadis-gadis lain seusianya sudah kehilangan keperawanannya. Patty naksir pada teman sekelasnya yang tampan bernama Brick Armstrong, tapi ia tidak punya nyali mengajaknya berkencan. Di sisi lain, ayah Brick bernama Bob Armstrong adalah seorang pengacara lokal yang juga melatih peserta kontes kecantikan. Suatu hari, Bob terlihat melatih seorang remaja bernama Dixie yang sangat kekanak-kanakan. Ketidakdewasaannya menyebabkan ia kalah dalam kompetisi kecantikan hingga membuat marah ibunya yang bernama Regina. Ia kemudian mengancam Bob untuk mengembalikan uangnya, namun Bob menolaknya mentah-mentah. Akibatnya, Regina naik ke atas panggung dan menuduh Bob telah melecehkan putrinya hingga mengejutkan semua orang. Kejadian tersebut sangat mempermalukan Bob dan mengakibatkan karirnya mengalami kemerosotan tajam karena tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Suatu hari, Patty dan sahabatnya bernama Noni pergi ke sebuah minimarket. Di sana, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Brick. Meskipun Patty ragu, Noni mendekati Brick dan bertanya apakah ia bersedia untuk berkencan dengan Patty. Sayangnya Brick menolak ajakan kencan tersebut, lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Patty yang patah hati duduk di luar toko. Lalu ia didekati oleh seorang pria tunawisma yang menghina berat badannya. Karena kesal, Patty meninju wajahnya, tetapi pria tunawisma itu menonjok Patty balik hingga menyebabkan Patty berakhir di rumah sakit dengan rahang patah. 3 bulan kemudian, terlihat Patty dengan berat badan yang sudah turun banyak berkat diet di rumah sakit. Hasilnya, kini ia kurus dan cantik, serta memiliki kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Namun Patty memiliki masalah, di mana ia dituntut atas penyerangan pria tunawisma di minimarket. Agar menangani kasus mereka secara pro bono, Patty dan ibunya mencoba untuk mendekati beberapa pengacara, namun tampaknya tak ada seorang pun bersedia menangani kasus tersebut. Pada akhirnya, mereka meminta bantuan Bob yang mau menerima kasus Patty setelah menganggur selama lebih dari 3 bulan. Kemudian, Bob mengunjungi rumah Patty untuk mengumpulkan beberapa detail terkait kasus tersebut. Tapi Patty tidak ada di rumah. Bob akhirnya berbicara dengan ibunya bernama Angie, dan Angie memberitahu Bob tentang kejadian yang Patty alami. Angie juga menunjukkan foto Patty dulu yang masih berbadan gemuk kepada Bob. Setelah melihat foto Patty, Bob tampaknya tidak terlalu tertarik pada kasus itu, sehingga ia memutuskan menggunakan strategi pembelaan saja. Namun begitu, ketika Bob bertemu dengan Patty secara langsung, ia begitu terpesona dengan kecantikan Patty. Kini, Bob membuang ide sebelumnya dan berencana akan membela Patty di persidangan. Bob kemudian mulai mempersiapkan Patty untuk pengadilan dan juga membantu Patty meningkatkan penampilannya agar terlihat lebih polos. Patty lalu merayu kasir minimarket bernama Donald yang merupakan satu-satunya saksi kejadian tersebut. Sementara itu, Regina yang iri pada Bob karena telah mendapatkan pekerjaan, menyewa mata-mata untuk membuntutinya agar ia bisa mencemarkan nama baiknya lagi. Suatu malam, pemenang kontes kecantikan bernama Magnolia memanggil Bob ke tempatnya untuk membantunya menyelesaikan gaunnya. Lalu gadis itu mengganti pakaiannya di depan Bob, membuat Bob merasa tidak nyaman. Tanpa sepengetahuan mereka, momen itu ditangkap oleh mata-mata yang mengirimkan foto-foto Bob ke Regina. Pada hari persidangan, Donald mengaku tidak ingat saat kejadian tersebut. Patty kemudian berhasil meyakinkan hakim bahwa tindakannya hanya untuk membela diri, hingga akhirnya ia mendapatkan kemenangan atas kasus itu. Meskipun begitu, Patty masih belum merasa puas. Ia ingin membalas dendam terhadap semua orang yang pernah jahat kepadanya. Bob memberitahu bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjalani kehidupan yang sukses. Bob kemudian menyarankan agar ia berpartisipasi dalam kontes kecantikan, karena seorang gadis cantik sepertinya bisa mendapatkan kesempatan menjadi Miss Amerika.
Namun Angie menentang gagasan Bob. Ia khawatir dengan potensi eksploitasi dan objektivitas putrinya. Kemudian, Patty dan Noni bergabung dengan pertemuan Angie di acara Alcoholics Anonymous. Di sana, mereka secara tak terduga bertemu dengan John, yaitu pria tunawisma yang sebelumnya memukul Patty. Dipicu oleh kemarahan, Patty memutuskan akan membalas dendam dengan membuatnya jatuh cinta kemudian menolaknya. Setelah itu Patty mendekatinya dan membawa John ke kamar hotel dengan tujuan untuk merayunya. Namun ternyata John mabuk berat hingga ia tertidur tanpa melakukan apapun. Kesal karena kehilangan kesempatan, Patty mengambil botol alkohol lalu menuangkannya ke tempat tidur dengan maksud untuk membakarnya. Tetapi pada saat yang sama, ia mengingat saran Bob sebelumnya tentang kontes kecantikan. Ia memutuskan menelpon Bob dan berkata jika ia tertarik mengikuti kontes, meskipun ibunya tidak setuju. Keesokan paginya, Patty bangun tanpa mengingat malam sebelumnya karena ia mabuk berat. Ia berencana bolos sekolah karena masih belum siap menghadapi para pembuli. Patty lalu pergi ke tempat Bob dan memintanya agar memulai pelatihan untuk kontes kecantikannya. Namun Bob mendesak Patty untuk bersekolah terlebih dahulu, karena hal itu juga penting bagi perkembangan kepribadiannya. Setelah itu, Patty tiba di sekolah, tetapi teman-teman sekelasnya tidak mengenali Patty, karena penampilannya yang berubah drastis. Patty sekarang memutuskan akan menggunakan kecantikan barunya untuk membalas dendam pada mereka yang pernah membulinya. Patty menetapkan target pertamanya pada mantan taksirannya, yaitu Brick. Namun Magnolia ikut campur dan memperingatkan Patty agar menjauh dari Brick. Ia menyatakan bahwa Brick adalah pacarnya. Di kelas, saat pelajaran bahasa Spanyol, Patty mengetahui berita tentang kondisi kritis seorang pria dalam kebakaran sebuah hotel, tempat yang sama di mana ia berada tadi malam. Khawatir mungkin ia bertanggung jawab atas semua kekacauan, Patty menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya, yang kemudian meninggalkan sekolah dan melakukan penyelidikan. Noni tiba di rumah sakit. Di sana ia menemukan si pria tunawisma sedang dirawat. Saat itu ia didekati oleh ayahnya seorang polisi yang kebetulan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Noni bertanya tentang siapa pelakunya. Ayahnya menjawab jika pria tunawisma itu bersama seorang gadis. Sementara itu, Patty sedang makan siang sendirian di kantin sekolah dan ia didekati oleh murid baru tampan bernama Christian. Patty langsung tertarik padanya, tapi sebelum ia berbicara dengannya, Patty menerima pesan dari Noni yang membeberkan kecurigaan Patty. Di dalam keadaan panik, Patty menelpon Bob dan menceritakan semuanya pada Bob. Bob yang merasa Patty adalah satu-satunya kesempatan agar bisa kembali ke dunia kontes kecantikan, bersumpah akan membuktikan bahwa Patty tidak bersalah. Saat Bob menyelidiki kamar hotel, Patty dan Noni mengunjungi Donald untuk menelusuri kembali kejadian di hotel tersebut di malam sebelumnya. Ternyata Patty mengunjungi tokonya di malam itu untuk membeli beberapa makanan ringan. Donald mengungkapkan bahwa Patty sangat mabuk waktu itu, hingga ia memamerkan dadanya tanpa mengenakan bra. Mendengar ini, Patty ingat bahwa ia meninggalkan branya di kamar hotel. Menyadari bahwa ia mungkin tertangkap karena bukti tersebut, Patty menggunakan koneksi Noni dalam kepolisian untuk menyelinap ke ruang barang bukti dengan tujuan mendapatkan branya kembali. Tak lama setelah itu, Bob menelpon Patty untuk memberitahu bahwa mencuri barang bukti adalah perbuatan ilegal. Bob menekankan jika mereka perlu alibi yang kuat, karena para saksi melihat Patty bersama John saat check-in di hotel. Patty dan Noni kemudian kembali menemui Donald. Ia meminta bantuan agar memanipulasi rekaman keamanan di malam sebelumnya. Lalu, mereka memutuskan menghidupkan kembali kejadian tersebut dengan membuat rekaman baru dan membuat Patty mabuk. Namun rencana mereka gagal total ketika Patty benar-benar mabuk berat hingga pingsan. Patty pun berakhir di rumah sakit yang sama, tempat John mendapatkan perawatan. Di sisi lain, fakta mengejutkan terungkap, di mana Regina yang menuduh Bob melakukan pelecehan pada putrinya
ternyata berselingkuh secara rahasia dengan putra Bob yang masih di bawah umur yaitu Brick. Sementara itu, Bob mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa si pria tunawisma, namun Bob terkejut menemukan Patty berkeliaran di aula rumah sakit. Bob meminta Patty agar tetap tinggal di kamarnya, untuk menghindari John melihatnya. Meskipun sudah diperingatkan, Patty yang nakal tetap mengintip ke dalam kamar John dan tertangkap basah oleh Bob. Untungnya, pada saat yang sama, Bob berhasil menemukan alasan bagaimana John mengalami kejadian mengenaskan tersebut. Bob mulai menjelaskan bahwa John terbangun malam itu dan menyalakan korek api untuk membakar rokoknya hingga menyebabkan kebakaran. Namun, John malah menyalahkan Patty atas kejadian yang ia buat sendiri. Yang mengejutkan, John membenarkan pernyataan itu dan membuat semua orang senang. Sebelum pergi dari rumah sakit, Patty menemui John sekali lagi untuk mengungkapkan bahwa ia adalah gadis gemuk yang sebelumnya ia serang di minimarket. Patty lalu mengatakan agar John lebih baik mati saja. Tak berselang lama John pun terkena serangan jantung hingga membuat Patty merasa puas. Beberapa hari kemudian, Bob memutuskan untuk membawa Patty ke kontes Miss Barbaric Bakaru di Alabama untuk mengunjungi mantan mentornya bernama Stella Rose Buckley. Terungkap bahwa Stella adalah orang yang membantu Bob memasuki dunia pelatihan kontes kecantikan di akhir tahun 90-an. Sementara itu istri Bob bernama Coralie tidak setuju Bob kembali menjadi pelatih kontes kecantikan karena tuduhan yang terjadi sebelumnya. Namun Bob menekankan perlunya langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa Patty adalah satu-satunya klien yang mampu memulihkan reputasinya yang telah ternoda di industri kontes kecantikan. Usai mengemasi barang-barangnya, Patty yang bersemangat tiba di rumah Bob dan keduanya berangkat menuju Alabama. Dalam perjalanan yang panjang dan menyenangkan, akhirnya mereka tiba di kontes Miss Barbaric Bakaru dan disambut oleh Stella. Setelah saling memperkenalkan satu sama lain, Stella menginstruksikan muridnya bernama Roxy untuk mengantar Patty ke kamar hotel, sementara Stella berbicara dengan Bob. Dalam percakapan, Bob menyebutkan potensi besar Patty untuk menjadi Miss Amerika, tapi Bob kesulitan melatihnya karena perilaku nakalnya. Mendengar ini, Stella menasihati Bob agar lebih ketat dalam melakukan pendekatan, seperti yang ia lakukan terhadap murid-muridnya. Di sisi lain, Noni yang sangat khawatir dengan Patty, mendatangi Donald dan memintanya agar menemaninya ke Alabama. Dixie yang kebetulan berada di toko yang sama, mendengar percakapan dan memutuskan untuk ikut serta bersama mereka. Ia sepertinya memiliki urusan yang belum selesai dengan Bob. Ketiganya kemudian berangkat menuju Alabama dengan menggunakan Jeep Dixie. Sementara itu, Coralie merencanakan pesta makan malam di kediamannya untuk mengundang teman-temannya yang kaya. Namun rencananya digagalkan oleh kunjungan yang tidak diinginkan dari saudara perempuannya bernama Brandilin dan anak-anaknya, dan memaksa Coralie membatalkan rencana makan malamnya. Kembali ke Alabama, Bob dan Stella bekerja sama melatih Patty cara untuk berjalan serta berperilaku baik. Sepanjang sesi pelatihan, Bob menugaskan Patty dengan berbagai tugas sebagai bagian dari latihan, namun sebenarnya enggan Patty patuhi. Pada suatu hari, Bob meninggalkan Patty berlatih sendirian, dan kesempatan itu digunakan Stella sebagai peluang sempurna untuk memanipulasi Patty. Stella kemudian mencoba membujuk Patty ke sisinya dengan menyoroti aspek negatif Bob. Stella menegaskan bahwa Bob mengeksploitasinya demi keuntungan dirinya sendiri dan pada akhirnya akan meninggalkannya, seperti yang Bob lakukan pada dirinya 20 tahun lalu. Ternyata Stella berniat membalas dendam kepada Bob karena telah meninggalkannya patah hati di masa lalu. Tanpa sepengetahuan mereka, Bob menguping pembicaraan dari jauh. Sebelum Stella mencuci otak Patty lebih dalam, Bob turun tangan dan segera membawanya pergi. Setelah itu, keduanya menuju restoran untuk makan siang, dan kini Patty mulai memiliki kecurigaan tentang Bob. Saat mereka mengobrol, Patty mengeluh karena tidak mempelajari apapun yang berhubungan dengan kontes kecantikan. Untuk membuktikan keraguan Patty, Bob memerintahkan Patty melakukan ramp walk.
Patty begitu terkejut, ia menyadari bahwa semua tugas yang Bob berikan padanya adalah memang bagian dari pelatihan, hingga secara signifikan meningkatkan kemampuan Patty saat berjalan. Hal ini mengubah persepsi Patty terhadap Bob, dan Patty mulai memiliki perasaan pada Bob, meski Patty menyadari Bob sudah menikah. Keesokan harinya, Bob menanyakan Stella tentang apa yang ia dengar sebelumnya. Untuk menghindari topik, Stella berbicara tentang betapa ia merindukan Bob setelah ia pergi. Stella juga mengungkapkan bahwa ia masih mencintainya dan mencoba mencium Bob. Namun Bob yang merasa sangat tidak nyaman, melarikan diri dari tempat itu. Bob pun kembali ke kamarnya, tapi di sana ia dikejutkan oleh kehadiran Patty yang juga mencoba merayunya. Frustasi dengan semua yang ia alami, Bob mengusir Patty dari kamarnya agar bisa sendirian. Karena merasa hancur, Patty kemudian pergi ke bar bersama Stella dan Roxy untuk minum-minum. Kemudian, Stella mengambil foto selfie dengan Patty dan diam-diam mengirimkannya pada Bob hingga membuat Bob khawatir. Tanpa membuang waktu, Bob buru-buru masuk ke mobilnya dan bergegas pergi ke bar. Sementara itu, Patty tak sengaja melihat Stella mengirim pesan pada Bob dan membuatnya sadar bahwa Stella dan Bob hanya memanfaatkannya saja. Merasa gundah karena pengkhianatan tersebut, Patty memilih untuk mengikuti kontes makan udang besar, berpikir ingin menyerah dalam melakukan diet. Di tengah kontes, Bob pun tiba. Ia mencoba menghentikan Patty agar tidak makan lebih banyak lagi. Namun Patty menolak untuk mendengarkan dan terus saja makan. Bob kemudian mengakui bahwa ia pernah kelebihan berat badan seperti Patty, sehingga dengan tulus Bob berempati atas perjuangan Patty. Masih curiga, Patty menyuruh Bob membuktikan hal tersebut dengan mengikuti kontes makan udang besar. Bertekad untuk mendapatkan kepercayaan Patty, Bob mulai makan hingga akhirnya memenangkan kompetisi tersebut. Momen itu akhirnya menjembatani kerenggangan antara mereka berdua, dan Patty berjanji akan melakukan apapun yang Bob katakan. Setelah kejadian itu, Bob menghadapi Stella. Stella akhirnya mengungkapkan jika ia telah melatih Roxy untuk memenangkan kontes Miss Amerika. Sekarang, Stella tahu semua kelemahan Patty, termasuk perasaannya terhadap Bob. Stella bersumpah untuk mengalahkannya dan menjadikan Roxy sebagai pemenang. Sebelum pergi, Stella menyerahkan Patty kalung berukir yang diberikan Bob kepadanya sebagai bukti perselingkuhan mereka. Stella lalu berkata pada Patty jika Patty tahu apa yang harus ia lakukan. Patty segera menyadari bahwa kalung itu adalah senjata untuk menghancurkan pernikahan Bob serta mendapatkan kendali penuh atas diri Bob.